Ya, tahu. Untuk itu saya tidak tahu. Ya, saya tahu sedikit, yaitu namanya Tentara Peta, yaitu pembela tanah air. Ya, aku tahu karena adanya Romusa atau kerja paksa. Soalnya namanya Jepang itu menjajah Indonesia, pasti ada aja yang melawan. Ya, saya tahu yang dipimpin oleh Bapak Supriyadi. Maret 1942, kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia berakhir seiring dengan kekalahan Belanda terhadap Jepang. Pada awalnya, Jepang menyebarkan propaganda sebagai saudara tua Indonesia agar kehadiran mereka diterima dan didukung oleh masyarakat Indonesia. Sebagai saudara tua, Jepang membuat sejumlah kebijakan yang berkedok membantu Indonesia melepaskan diri dari kolonialisme Barat. Salah satunya pembentukan Tentara Peta pada tahun 1943. Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dan ini yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Nah, kemudian bangsa Indonesia berpikir kita kalau mau merdeka itu harus punya tentara sendiri. Oleh karenanya, para tokoh-tokoh bangsa Indonesia mendesak kepada Jepang untuk segera membuat tentara sendiri. Jepang yang saat itu masih terlibat dalam Perang Pasifik membutuhkan tambahan tentara untuk mengamankan wilayah Indonesia dari serangan sekutu. Karena itu, mereka ingin membentuk pasukan militer yang terdiri dari para pemuda Indonesia. Untuk menarik para pemuda Indonesia bergabung, Jenderal Kumakichi Harada pun memutuskan pembentukan tentara sukarela harus berasal dari inisiatif orang Indonesia sendiri. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa Indonesia untuk menyepakati pembentukan tentara sukarela yang dikenal sebagai Tentara Peta. Kemudian kesepakatan itu direspon dan disetujui oleh pihak tentara Jepang dan dibuatkanlah undang-undang Jepang namanya Osamusere nomor 44 tahun 43 tanggal 3 Oktober 1943. Tujuan dibentuknya Tentara Peta ini tentunya yang pertama, bagi tentara Jepang, dibentuknya Tentara Peta itu adalah untuk membantu tentara Jepang pada saat menghadapi sekutu. Sedangkan tujuan yang kedua, bagi bangsa Indonesia, dibentuknya Tentara Peta ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Oktober 1943, Jepang mendirikan pusat pelatihan peta di Bogor. Setiap calon perwira peta akan mendapat pelatihan selama 3-4 bulan. Di sana, mereka dibekali pendidikan militer, teknik persenjataan, kedisiplinan, hingga semangat patriotisme. Bagaimana cara pendidikannya? Di sini Jepang mengambil penterjemah-penterjemah dari bangsa Indonesia. Jadi mereka berbahasa Jepang, tapi ada penterjemah-penterjemah yang menerjemahkan kepada perwira peta yang berasal dari daerah tersebut. Nah, disinilah secara digembleng secara perwira. Mereka akan menjadi seorang perwira yang pangkat paling tinggi adalah Daidancho, komandan batalion, yang kedua Chudancho, yaitu komandan kompi, yang ketiga di bawahnya lagi Sodancho, komandan peleton. Namun, setelah mengikuti pendidikan militer peta, para perwira peta malah menjadi korban diskriminasi. Mereka tidak mendapat jatah makanan yang layak dan kerap direndahkan oleh tentara Jepang. Setelah lulus dari peta, mereka pun menyaksikan langsung bagaimana militer Jepang memperbudak dan menyiksa rakyat Indonesia, serta merampas harta benda rakyat termasuk hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan. Pada saat itu, banyak masyarakat Indonesia yang meninggal karena kelaparan. Jadi, boro-boro untuk beli makan, untuk beli obat pun di saat sakit kita tidak punya uang. Sehingga pada saat itu banyak menjalar penyakit busung lapar, penyakit kulit, dan sebagainya. Dan tentara peta melihat langsung penderitaan masyarakat Indonesia. Di Blitar, seorang Sodanko bernama Supriyadi yang tidak terima dengan diskriminasi dan penindasan yang dilakukan oleh militer Jepang pun mengumpulkan teman-temannya untuk merencanakan pemberontakan terhadap Jepang.
Setelah Supriyadi selesai merancang rencana pemberontakan, ia dan kedua temannya langsung mendatangi rumah Soekarno untuk meminta restu terhadap rencana pemberontakan yang akan ia jalankan. Namun Bapak Soekarno saat itu memberikan wejangan kepada Soedanjo Suprijadi agar memikirkan dampaknya. Dampaknya tentunya apabila perlawanan itu menemukan kegagalan, tentunya akan menjadikan korban jiwa yang cukup banyak dari pihak tentara peta saat itu, sehingga agar memikirkan kembali untung ruginya. Namun pada saat itu Soedanjo Suprijadi tetap menyampaikan bahwa yakin bahwa perlawanan itu akan bisa mengusir tentara Jepang dari Pulau Jawa saat itu. Pada 14 Februari 1945 malam, pasukan peta pimpinan Suprijadi pun melancarkan pemberontakan di Blitar. Mereka berhasil mengagetkan Jepang dengan menyerang markas Jepang dan merampas persenjataan militer Jepang. Bapak Soedanjo Suprijadi dengan pasukannya berhasil menghancurkan markas-markas tentara Jepang yang ada di Blitar dan mengakibatkan banyaknya jatuh korban dari pihak tentara Jepang saat itu. Nah, kemudian setelah melakukan penyerangan, pasukan Suprijadi mereka mundur dan membuat kubu-kubu pertahanan di wilayah Hutan Ngancer. Nah, di Hutan Ngancer disitulah Bapak Suprijadi tidak nampak dan dinyatakan hilang. Setelah Suprijadi menghilang, perlawanan terhadap tentara Jepang sempat dilanjutkan oleh rekannya, Sodanko Muradi. Sayangnya, usaha perlawanan Muradi tidak dapat bertahan lama. Begitu bala bantuan dari Surabaya dan Malang tiba, militer Jepang langsung mengepung pasukan Suprijadi dan memaksa mereka untuk menyerah. Ditangkaplah 6 orang teman-teman Suprijadi itu, ya, Darmaji apa segala macam, dibawa dengan gerbong maut ke Jakarta, dieksekusi di Ancol dekat makam sekutu di Ancol. Nasihat Soekarno pun berakhir benar. Dari 421 anggota PETA yang terlibat dalam pemberontakan di Blitar, 78 diantaranya langsung diberi hukuman berat, termasuk Muradi yang diberi hukuman pada 16 April 1945. Setelah pemberontakan di Blitar, Jepang pun menjadi lebih waspada. Mereka mencoba memutus mata rantai dari perlawanan tentara peta yang ada di luar Blitar, agar mereka tidak mungkin mengikuti tentara peta yang ada di Blitar, sehingga mereka menumpas dan mencoba menghentikan semangat perjuangan dari tentara peta untuk melawan kepada pihak tentara Jepang saat itu. Meski demikian, berita pemberontakan tentara peta di Blitar pada akhirnya menyebar juga. Para pemuda pun kemudian terdorong untuk turut melawan Jepang yang sudah semena-mena dengan rakyat Indonesia. Pada akhirnya, semangat melawan penjajahan ini membawa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Esok harinya, Jepang yang merasa tentara peta sudah tidak di pihak mereka, memerintahkan peta dibubarkan dan seluruh senjata tentaranya diserahkan kepada Jepang. Perintah itu pun disetujui Soekarno yang juga tidak ingin kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai kolaborasi dengan Jepang. Pada 19 Agustus 1945, peta pun dibubarkan. Setelah dibubarkannya tentara peta ini, dibuatkanlah wadah oleh pemerintah Indonesia saat itu untuk dibentuk namanya BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Nah, setelah BKR itu dibentuk, di dalamnya terdapat organisasi militer bentukan baik Jepang maupun Belanda. Nah, kemudian perjalanannya kurang lebih 1 tahun, sehingga setelah BKR berubah nama kembali menjadi TKR. Kemudian setelah TKR berubah menjadi TRI, dan setelah TRI berubah menjadi TNI.
pasti untuk ngebela negara kita Indonesia. Untuk itu sepertinya tidak. Soalnya saya nggak berani. Saya ingin masuk kalau saya di zaman dulu karena saya ingin membela Indonesia ini.